Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauji Dwi Septiadi Putra dari CM3 SIF Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Business School, Bekasi. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan materi Fintech. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center, mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek layanan keuangan. Sehingga muncul dari metode pembayaran, transfer dana, peminjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian finansial teknologi menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Nah, ada 4 jenis fintech. Fintech yang pertama adalah peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya proses melalui peer-to-peer lending ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Contohnya, Accelerant atau platform yang mempertemukan peminjam modal dengan pemberi modal melalui sistem internet. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa Anda akses melalui smartphone. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan Anda. Contohnya aplikasi Kitabisa. Nah, yang ketiga, payment clearing dan settlement. Terdapat beberapa startup finansial yang sering menjadikan payment gateway atau e-wallet, yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori payment clearing dan settlement. Contoh, OVO. Yang keempat, market aggregator. Jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, fintech jenis ini berisi sebagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan Anda dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Contohnya, cek aja. Fintech itu dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Mengapa? Nah, yang pertama, alasannya membantu UMKM membantu modal usaha dengan bunga lebih rendah. Sebelum adanya fintech, para pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang Anda ketahui, pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Selain itu, persyaratan prosedur yang cukup sulit. Namun, sebagai pelaku UMKM, Anda juga perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika mengajukan dana di lembaga crowdfunding. Salah satunya untuk besaran bunga pinjaman. Pastikan lembaga yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, para pelaku UMKM pun akhirnya mendapatkan solusi untuk mendapatkan modal melalui fintech. Sistem ini disebut juga dengan peer-to-peer, yang berarti praktik berbasis online, platform yang mempertemukan pelaku UMKM yang butuh dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka. Yang kedua, menyediakan layanan finansial. Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran finansial teknologi adalah pemudahan pelayanan finansial. Contohnya sederhananya, jika dahulu ketika Anda hendak mentransfer uang, maka Anda harus datang ke mesin ATM atau bahkan ke teller-teller bank. Sedangkan dengan adanya finansial teknologi, maka Anda tidak perlu lagi mengantri karena Anda sudah bisa melakukan melalui smartphone atau pakaian banking.
Tidak hanya transfer dana atau uang, fintech juga memungkinkan Anda untuk menyetorkan berbagai tagihan seperti tagihan telepon, listrik, air, bahkan BPJS. Nah, yang ketiga nih alasannya, fintech mendukung inklusi keuangan. Fintech dirasa dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan yang sampai saat ini baru mencapai 49%. Sedangkan pada 2019 lalu, Dewan Nasional Keuangan Inklusi menargetkan inklusi sebesar 75%. Seperti yang kita ketahui, layanan fintech pada umumnya berbasis online, sedangkan Anda bisa mengaksesnya lebih mudah kapan saja selama Anda tersambung dengan jaringan internet. Nah, yang keempat, mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Saat ini, fintech dianggap dapat menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem pinjam uang atau dana lainnya, fintech memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, jumlah investasi di bidang fintech semakin lama semakin tinggi dan besar. Melihat peluang tersebut, perusahaan startup baru yang juga bergerak di bidang fintech bisa mendapatkan dana investasi secara mudah dari investor karena kemungkinan tingkat keuntungan yang juga tinggi. Apa aja sih kerugiannya dari fintech ini? Nah, yang pertama dampak negatifnya atau kerugiannya. 1. Penyelewengan dana nasabah. Banyak sekali produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech. Salah satu produk yang dikeluarkan adalah produk penggalangan dana yang memungut bunga dalam jumlah besar. Hal yang membahayakan adalah sejumlah produk pelangganan dana ini justru tidak memiliki izin yang jelas dan tidak terdaftar pada OJK, sehingga bisa dikatakan ilegal. Dampak yang kedua, penipuan berkedok investasi. Perusahaan fintech sebenarnya memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, jumlah perusahaan fintech justru mendirikan usaha dengan tingkat risiko yang tinggi, tidak memiliki kejelasan arah kerjanya, dan bahkan ilegal atau bodong. Nah, dampak yang ketiga, penipuan berkedok pinjaman. Kemudahan meminjam uang secara sistem online menyebabkan banyak masyarakat terjerumus ke dalam lingkaran fintech yang tak berkesudahan. Tak sedikit pelaku penyedia peminjaman uang online yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Banyak yang kemudian memanfaatkan KTP orang yang tidak mengajukan pinjaman, akan tetapi tiba-tiba mengirimkan uang ke rekening orang tersebut dengan mematok pengembalian bunga yang tinggi, sehingga membuat orang terlilit hutang di fintech. Nah, banyak kasus yang begini. Nah, terima kasih. Itu sekian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan ini. Terima kasih.